Jika kalian mengikuti berita-berita kriminal, kasus brutal, dan kartel di media sosial, pasti kalian gak asing lagi dengan wanita yang satu ini, dimana dia adalah influencer terkenal di Meksiko dan mempunyai pengikut yang lumayan banyak di akun TikTok. Tapi di Meksiko tidak pandang martabat dan ketenaran. Jadi sebelum kisahnya gue kupas secara tuntas, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan. Setelah sudah siap, mari kita bahas. Pada tanggal 16 Mei 2025, media sosial diguncangkan oleh pembunuhan yang disiarankan langsung terhadap influencer media sosial berusia 23 tahun bernama Valeria Marquez. Dia dibunuh dengan gaya profesional saat sedang melakukan streaming langsung di media sosial melalui aplikasi TikTok dan Instagram. Dia telah mengumpulkan sekitar 200.000 pengikut di media sosial, membuat konten dalam genre kecantikan dan tata rias. Kalau sekarang, ya setelah kejadian ini, pengikutnya tuh naik melonjak menjadi 500.000 di aplikasi Instagram. Meskipun tayangan streaming tersebut bersifat tragis dan vulgar, tapi klip-klip membanjiri TikTok yang memperlihatkan pembunuhannya, dan platform tersebut dikecam karena dianggap kurang bertindak dalam menghapus klip-klip tersebut. Setelah pembunuhan itu, banyak yang berspekulasi mengenai motif di balik pembunuhan itu. Beberapa teori tentang cinta segitiga yang rumit dan pengkhianatan oleh orang-orang dekat Valeria Marquez. Ketika Valeria terbunuh, temannya juga ada bersamanya dan dia mematikan siaran langsung setelah kejadian yang mengejutkan itu, dan banyak yang mempertanyakan reaksinya terhadap pembunuhan itu, yang menyatakan bahwa dia tidak terlihat terkejut atau bahkan khawatir tentang keadaan temannya yang ditembak. Ada berbagai tuduhan yang beredar di internet. Beberapa di antaranya mengklaim bahwa temannya ini sebagian terlibat dalam pembunuhan itu. Meskipun sejujurnya gue melihat sedikit bukti untuk itu sekarang. Pada saat itu dia belum ditangkap oleh polisi Meksiko, meskipun orang-orang mempertanyakan reaksinya terhadap pembunuhan itu. Tetapi pada akhirnya, bagaimana lo seharusnya beraksi ketika melihat sesuatu seperti itu di depan mata lo sendiri? Teman lo didor di depan mata lo dan lo nggak panik dan santai aja tuh. Apa yang disetujui oleh banyak orang adalah bahwa ia mungkin terlibat dengan seorang pria yang tidak seharusnya dia lakukan. Sekali lagi, ada berbagai teori di balik klaim ini. Banyak diantaranya saat ini tampaknya tidak memiliki bukti nyata. Meskipun tampaknya ada satu orang yang sedang diselidiki pihak berwenang terkait dengan pembunuhan tersebut. Dan dia adalah seorang pria yang pernah kita bicarakan di masa lalu, yang merupakan salah satu kapo kartel paling mematikan dan kejam di Meksiko. Akan tetapi sebelum kita membahasnya, kita akan beralih dan membahas apa yang terjadi dalam video itu terlebih dahulu. Kemudian kita akan berbicara tentang tersangka yang diduga sejauh yang gue lihat. Keseluruhan siaran langsung itu berdurasi sekitar 55 menit dan terutama menampilkan dia berbicara kepada audiensnya yang menjawab pertanyaan dan sebagainya. Siaran langsung ini direkam di salonnya yang terletak di Jalisco. Perlu dicatat, menurut berbagai laporan pada salah satu video terakhirnya, Valeria mengklaim bahwa dia telah menerima ancaman di media sosial dan jika terjadi sesuatu padanya, itu adalah ulah mantannya. Singkat cerita, saat live-nya berlangsung sekitar pertengahan cerita, Valeria diberi pesanan Starbucks. Kemudian kiriman lain tiba, di mana dia menerima sebuah boneka babi yang membuatnya tampak sangat senang. Lalu siapa yang memesan hadiah itu masih tidak diketahui. Sepanjang sisa streaming, dia dapat terlihat sekali-kali memeluk dan memegang erat boneka babi sambil terus berinteraksi dengan obrolannya dan para penggemarnya.
Sepertinya itu hanya aliran influencer biasa. Sampai lo mendengar pintu salon terbuka dan tampaknya dua pria telah masuk. Lo tidak melihat keduanya di kamera meskipun menurut laporan mereka mengenakan helm sepeda motor dalam tayangan tersebut. Valeria tampaknya mengucapkan kata-kata dia datang atau mereka datang. Seorang pria kemudian bertanya, "Apakah kamu Valeria?" Yang dijawabnya, "Iya." Perlu dicatat bahwa ketika para pria itu masuk dan dia menyadarinya, ekspresi wajahnya berubah menjadi ekspresi agak khawatir. Begitu siarannya mau dimatikan, lo akan melihat Valeria menatap pembunuhnya sebelum tiba-tiba dia tersentak memegangi dadanya. Dia tertembak sedetik kemudian dia ditembak 2 kali lagi di bagian atas tengkorak dan seluruh tubuhnya lalu kejang-kejang. Dia masih memegang erat boneka babi itu saat tubuhnya akhirnya jatuh ke meja tepat dia duduk yang dengan cepat berlumuran darah. Temannya yang juga ada di situ kemudian terlihat mengakhiri siaran langsungnya dan terlihat juga saat video itu berakhir muka temannya tuh agak sedikit kelihatan. Sebelumnya dalam video yang sama Valeria mengungkapkan informasi yang memicu spekulasi mengenai kemungkinan kaitannya dengan peristiwa yang menyebabkan kematiannya. Dia membuat beberapa komentar menarik sepanjang siaran langsung yang berbunyi sebagai berikut. "Hai, menurutmu apa yang akan terjadi padaku?" Katanya, "Saya sedang melakukan sesuatu hari ini dan Erika menelpon saya dan berkata, 'Hai sayang, mereka membawakanmu sesuatu dan saya tidak tahu apa itu. Tetapi mereka ingin memberikannya kepadamu. Tidak jelas siapa itu Erika.' Dia bilang, 'Baiklah, saya akan sampai di sana sekitar 1 jam lagi.' Kemungkinan Erika itu adalah temannya. Dan tukang antar itu berkata, 'Lebih baik saya menunggunya saja karena harga barang ini mahal sekali.' Saat streaming, Valeria bertanya, 'Siapa yang akan memberiku sesuatu?' Dalam siaran langsung dia berkata, 'Di bagian lain, mereka mungkin akan membunuhku.' Tidak jelas siapa yang dia maksud atau apa yang mendorongnya mengatakan itu. Ini terjadi setelah dia menerima boneka babi. Saat dia menerima boneka itu hingga saat dia dibunuh hanya sekitar 15 menit jaraknya. Jadi gue tidak yakin apakah orang-orang mengirim boneka itu terkait dengan orang-orang yang membunuhnya. Siaran langsungnya sangat menyedihkan dan sifat pembunuhannya tampak sangat dingin, penuh perhitungan dan terorganisasi yang mengarah pada teori yang bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh kartel, bukan oleh seorang individu atau kekasih yang dia tinggalkan. Laporan di Meksiko dan situs berita berbahasa Latin seperti Latin Time menuding anggota berpangkat tinggi kartel Jalisco yakni Noel Halcyon yang dikenal sebagai LR atau El Tripper dengan nama asli Ricardo Ruiz Valesco. Ricardo Ruiz Valesco adalah salah satu kapo teratas kartel Jalisco, Noah Halcyon, dan bekerja sama erat dengan bos CGNG yaitu El Neo. Dia adalah jenderal yang ditakuti oleh beberapa orang, diperkirakan akan menjadi penerus Meko bersama 3 atau 4 pemimpin tingkat tinggi lainnya. Dia sedang disebut sebagai YouTuber atau propagandis Meko. Dia berada di balik banyak video propaganda di mana CGNG memamerkan gudang senjata dan truk yang dirancang untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti para pesaing serta masyarakat umum di wilayah tempat mereka beroperasi. Menurut jaringan berita Latin Times, Ricardo Ruiz Valesco menjalani hubungan dengan Valeria Marquez setelah beberapa bulan dan menjadi semakin marah dengan hadiah yang diterimanya dari para penggemarnya. Beberapa jam sebelum serangan, Marquez mengunggah video yang memamerkan hadiah mewah yang diterimanya oleh para penyelidik diduga sebagai motif pembunuhan tersebut. Ricardo Ruiz Valesco memiliki riwayat berbagai kejahatan kekerasan tingkat tinggi di Meksiko. Pada tahun 2012 saja, pihak berwenang mengaitkannya dengan pembunuhan Daisy Ferrer Arenas, seorang warga negara Venezuela yang jasadnya ditemukan di saluran pembuangan limbah di Guadalajara. Pembunuhannya merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap serangkaian pembunuhan yang melibatkan model Venezuela dan Kolombia yang bekerja di bar Bandidas yang sekarang sudah tutup, yang beberapa orang duga merupakan kendok CGNG yang paling menonjol.
Ruiz Valesco terlibat dalam pembunuhan Juan Luis Lagunas pada bulan Desember 2017 yang dikenal di dunia maya sebagai Alprata Dulyakan atau julukan bajak laut Kulakan. Pihak berwenang yakin bahwa pembunuhan itu merupakan pembalasan atas pengkhianatan Laguna terhadap pemimpin CGNG Nacion Elmeno Osguera Cates. Dalam video saat mabuk, Laguna menyatakan bahwa Aleno dapat mengisap penisnya. Tak lama setelah klip itu beredar, Laguna ditembak mati di dalam sebuah bar di dekat pinggiran Zapopan di Jalisco. Pembunuhan itu diduga diatur oleh El Dubala dan dilakukan oleh anak buahnya CGNG dikenal dengan kelompok paramiliter. Mereka yang mematikan seperti Veza Suplesses Meno, pasukan khusus Menro Group Delta, tetapi yang paling menonjol adalah Grupo Elite. Grupo Elite adalah sel paramiliter terbesar di dalam CGNG dan selama bertahun-tahun mereka telah berjuang untuk hanya melawan kartel saingan seperti kartel Santa Rosa de Lima, tetapi juga melawan pemerintahan Meksiko, terutama pada bulan Desember 2019 ketika Grupo Elite melakukan penyergapan mematikan terhadap polisi di Fagran yang mengakibatkan 3 petugas tewas, 1 lainnya terluka dan 4 orang lainnya diculik, dan LR khususnya adalah salah satunya. Jika bukan pemimpin utama grup Elite, pemimpin lainnya adalah menantu Menro Juan Carlos Valencia Gonzalez. Di luar Monroe sendiri, LR adalah salah satu pemimpin yang paling dihormati di CGNG dengan sejumlah narkoidos yang didedikasi kepadanya oleh berbagai artis musik di Meksiko. Ketika Meno meninggal atau ditangkap, dia adalah nama yang harus diperhatikan orang. Banyak yang tidak menduga bahwa menantu Meno, yakni Juan Carlos Valencia Gonzalez, adalah orang tua kandung CGNG. Namun apakah itu masalahnya? Itu mungkin bukan transisi yang mulus atau keputusan yang populer. Beberapa orang berspekulasi bahwa Valencia Gonzalez tidak memiliki rasa hormat yang sama di antara anggota kartel seperti yang dimiliki orang-orang seperti Ricardo Ruiz Valesco. Ricardo Ruiz memulai dari bawah seperti halnya Meko, yang sebagian menjadi alasan mengapa Meko memimpin dengan kultus kepribadian. Sedangkan Valencia Gonzalez tidak memiliki daya tarik yang sama. Dia tidak berada di garis depan. Dia terlahir dalam kekuasaan dan menurut beberapa orang dia tidak pernah mendapatkannya. Jika terjadi perebutan kekuasaan, kemungkinan besar Ruiz Valesco akan terlibat secara besar-besaran dan bahkan memiliki cukup kekuasaan untuk melakukannya sendiri. Karena dia telah mengendalikan banyak anggota CGNG, terutama di grup Elite. Dia juga menjalankan operasi perdagangannya sendiri atas nama Kartel Jalisco. Jadi dia memiliki apa yang dibutuhkan untuk melakukannya sendiri. Jika kepemimpinan Meno berakhir, Ricardo Ruiz Valesco adalah tokoh yang telah tumbuh dalam kekuasaan dalam 10 tahun terakhir. Dan pentingnya dia bagi CGNG terlihat jelas. Contoh nyata dari hal ini adalah laporan penangkapan LR oleh otoritas Meksiko pada tahun 2022 yang lalu. Pada saat itu, laporan menunjukkan bahwa operasi yang dilakukan oleh tentara dan Garda Nasional di wilayah metropolitan Guadalajara yang mengakibatkan penangkapan Ricardo Luis Valesco yang diduga sebagai kepala CGNG Plaza di Meksiko bagian barat dan wilayah Bajío. Setelah laporan penangkapan itu tersebar, CGNG membanjiri jalan-jalan Zapopan, membuat blokade jalan yang berapi-api untuk menimbulkan kekacauan di kota itu. Kekacauan itu bahkan menyebar ke negara bagian tetangga Guanajuato, tempat anggota CGNG membuat lebih banyak blokade jalan dengan membakar kendaraan di tengah jalan serta membakar bisnis-bisnis di berbagai kotanya, termasuk Elia, Salamanca, dan Salo Irato, kota yang dikenal sebagai ibu kota stroberinya Meksiko. Yang mengganggu beban utama dari reaksi keras itu, menurut reformer, dengan sedikitnya selusin toko dan sebuah pompa bensin yang dibangun setelah kerusakan senilai jutaan dolar. Laporan berita kemudian mengindikasikan bahwa
Ricardo Ruiz Valesco sebenarnya tidak ditangkap seperti yang dilaporkan sebelumnya. Dan setelah mencari di internet, gue tidak dapat menemukan alasan mengapa ia diklaim ditangkap. Gue berspekulasi bahwa tekanan CJNG serta suap mungkin telah mengamankan pembebasannya dan cengkraman pejabat pemerintahan. Reaksi terhadap penangkapan yang dilaporkan dan fakta bahwa ia masih orang bebas adalah bukti pentingnya dia di CJNG. Pada akhirnya, Valeria Marquez mungkin adalah korban lain dari Ricardo Ruiz Valesco alias El Double. Meskipun gue sangat curiga, meskipun dia bertanggung jawab, dia tidak akan segera diadili. Dia udah kebal hukum ibaratnya. Namanya adalah nama yang harus lo ketahui. Dia adalah salah satu pejabat paling berkuasa di Meksiko dan calon pemimpin organisasi di masa depan bersama dengan beberapa nama lain yang bisa juga menjadi calon pemimpin seperti Alzas Flores Silva, Eljar Danilo, Juan Carlos Valencia González, dan Hugo González Mendoza Gaetan alias El Sapo. Kasus Valeria Marquez adalah pengingat yang menyedihkan tentang jangkauan yang dimiliki kartel Meksiko. Meskipun populer dan terkenal, Anda juga masih bisa menjadi target. Ketenaran tidak akan menyelamatkan Anda, hanya kasus yang menyedihkan sekarang. Namun pembaruan sikap tentang perang saudara kartel Sinaloa tentu akhir-akhir ini tampaknya La Mesa lebih unggul dari Trapitos yang hilang. Tentu saja hilang Trapitos telah terinfeksi parah oleh penegak hukum. Berbagai anggota penting telah ditangkap dalam beberapa bulan terakhir. Dan di medan perang tampaknya La Mesa memang lebih unggul dari Los Trapitos. Ada laporan bahwa orang-orang bersenjata Los Trapitos semakin kecewa dengan situasi saat ini. Ada laporan bahwa Los Chapitos kesulitan membayar sikario mereka. Tampaknya di lapangan mereka kesulitan untuk bertahan. Dan Ivan Guzman, pemimpin Los Chapitos, tampaknya mulai putus asa. Beberapa bulan yang lalu kami melaporkan tentang kemungkinan aliansi antara CJNG dan Los Chapitos, dan pada saat itu gue pikir banyak orang meragukan laporan tersebut, dan ketika laporan tersebut awalnya dibuat, kami tidak melihat bukti nyata yang menyatakan bahwa laporan tersebut benar selain dari unggahan media sosial di sana sini. Namun akhirnya pekan lalu sebuah video penting beredar di Twitter atau X. Video yang memperlihatkan banyak sekali janji setia sicario kepada kartel Jalisco. Señores, este comunicado es para hacerles saber a todos los volteados que se marrañaron, que pensaban que esto se había terminado, se equivocaron. Esto apenas va empezando. Los rumores son ciertos. La alianza del cártel Jalisco Nueva Generación y la Chapiza está confirmada. La limpia ha comenzado. ¡Pura gente del señor Meche, del señor Iván! ¡Pura gente del señor Meche, del señor Iván! Jadi apakah kalian berminat untuk daftar jadi sicario kartel Jalisco yang sekarang pendaftarannya masih dibuka? Jadi gue Didis pamit di hadapan kalian semua dan see you on the next video. Sekedar informasi aja, gue sekarang upload video 2 kali seminggu. Dan nyalakan notifikasi belnya supaya kalian tahu kapan gue upload video panjang. Dan gue pamit di hadapan kalian semua dan bye-bye.